Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan banyak karunia-Nya berupa kesehatan ya salah satunya. Yang kedua kesempatan, sehingga kita bisa bertemu secara virtual di Zoom ini. Yang kedua, sebagai umat muslim, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad wasallam. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya. Baik, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua ya di minggu kedua ya, materi web programming 3 dengan studi kasusnya masih studi kasus pustaka booking atau web perpustakaan. Nah, sebelum mulai saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman sudah menyelesaikan ya dari materi pertemuan 1 dan 2-nya? Ya, ada yang sudah? Saya belum, Pak. Saya belum. Baru Loh. pertemuan 2-nya yang belum. Belum, Pak. Masih ngulang yang kedua, Pak, soalnya kayaknya nyambung itu, Pak, back end-nya. Pelan-pelan, Pak. Ya. Wah ya, berarti kita anggap belum ya. Dan tadi saya sudah membuat video ya tentang pembahasan di materi. Dari awal ya, dari download sampai ke materi kedua selesai ya. Itu sudah saya buat di video ya, sudah saya upload juga di YouTube. Namun sebelum saya kasih videonya, saya akan sedikit mengulas terlebih dahulu ya. Jadi videonya itu dari rekaman tadi mengajar di kelas lain ya, tapi materinya sama. Nah, saya akan mengulas terlebih dahulu sebelum nanti kalian lihat video saya ya, dicoba. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kembali ya, mungkin tadi di kelas sebelumnya belum saya sampaikan ya. Jadi mungkin nanti jangan bingung ketika di video saya. Oke, ini saya share screen dulu untuk modulnya sudah terlihat ya di layar. Baik. Sudah, Pak, terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi hal pertama yang perlu kalian lakukan ya, di buku ini sudah dijelaskan. Ya. Yang pertama adalah kalian mendownload terlebih dahulu materinya ya di sini. Di-download. Setelah kalian download ya, kalian nanti akan masuk tentunya di folder downloadnya dulu, lalu kalian pindahkan di file exam htdoc ya, di sini kalian paste lalu diekstrak. Nanti filenya jadi seperti ini ya, pustaka booking ini yang pertama ya. Kalau ini saya hasil dari web program 2 ya, jadi ada bedanya nanti. Jadi ini yang hasil download pustaka booking. Kalau dibuka seperti ini ya. Nah, di sini ada satu folder database ya. Nah, nanti kalian
perlu mengimpor file ini, ya, perlu mengimpor file pustaka.sql ini ke database yang ada di phpMyAdmin ya, nanti pakainya. Seperti itu. Jadi perlu mengimpor ini. Ya. Caranya nanti saya sudah kasih tahu di video saya ya, cara mengimpornya. Nah, setelah jadi seperti ini ya, ini saya coba buka. Ya, oh ya, yang pertama jangan lupa exam-nya dinyalakan dulu ya, exam video-nya. Karena kita mau membuka MySQL ya, jadi di start Apache-nya sama MySQL. Nah, seperti ini, dua. Oke, terus kita close aja kalau udah rapi. Masuk di localhost / phpMyAdmin. Nah, nanti kalian bikin satu database dulu, ya, klik database, bikin database di sini, create, namanya pustaka. Begitu di create, lalu klik import, ya. Baru tadi file yang tadi itu diimpor jadinya. Namun, itu filenya hanya file yang telah dikerjakan di web programming 2, ya. Nih, jadi kalau yang punya saya ini sudah ada 9 tabel di dalamnya, ya. Tetapi file yang tadi di folder database ini nanti hanya ada beberapa tabel saja, ya. Ya, yang itu digunakan pada saat web programming 2. Nah, nanti begitu kalian sudah bikin, sudah import, kalian lanjutkan di sini, ya. Lanjutkan di sini ya, membuat tabel user, ya. Tabel user, tabel role, tabel kategori, tabel buku, ya. Jadi nanti dilihat aja tabel yang belum ada itu dibuat, ya. Ya, jadi nanti dibuat ini semuanya tabelnya ya. Karena yang file di database itu tidak lengkap sampai dengan tabel-tabel ini ya. Jadi harus dibikin manual. Terus yang di sini yang di ID booking ini kan ada tipenya varchar ya. Jadi kalau membuat tipe varchar terus primary key itu auto increment-nya tidak usah dicetak. Nanti error. Karena auto increment hanya bisa untuk integer ya atau numerik ya. Jadi kalau varchar hanya pilih primary key-nya saja, auto increment-nya tidak perlu dicetak, nanti error. Ini banyak yang error ya, saya nggak tahu kenapa. Oh ini ya di tabel. Oh ini kalau di tabel booking detail dia integer ya, benar. Ini auto increment, ekstranya auto increment, berarti benar. Tapi banyak dari teman-teman kalian yang bermasalah di tabel booking ya, padahal di sini tidak ada keterangan harus auto increment. AI ya kalau di phpMyAdmin itu AI auto increment. Itu jangan dicetak. Jadi ini dibikin semuanya ya. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti yang punya saya ini sudah jadi 9 tabel ya kurang lebihnya. Ini berarti udah selesai kita bikin database-nya. Nah, setelah membuat database ya, dilanjutkan dengan pertemuan kedua ya. Nah, caranya berarti kalian buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini ya, Visual Studio Code. Ini saya close dulu semua. Nah, apapun text editor kalian ya, misalkan pakai Sublime ya atau Notepad++ ya, itu kan terserah kalian ya, sesuai dengan biasanya kesukaan kalian dalam mengcoding. Itu kadang-kadang kita suka saya sukanya pakai Visual Studio Code, saya suka pakai Notepad, dan seterusnya pakai Atom ya, dan juga. Nah, untuk memunculkan satu folder itu di sidebar ini, klik File, lalu Open Folder ya.
Ini kalau di Visual Studio Code-nya. Tapi kalau yang lain di Sublime, di Atom itu juga bisa ya semua open folder. Nah, nanti tinggal cari folder pustaka booking lalu select folder. Nah, nanti semua filenya muncul di sebelah kiri ini ya. Nah, setelah ini baru dilanjutkan dengan membuat, nah nanti kita akan membuat seperti ini tampilannya ya, membuat katalog buku dan detail buku. Nah, ini untuk katalog bukunya desainnya kurang ya, seperti ini ya. Lalu ini halaman detail bukunya itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, yang perlu dibuat adalah pertama kita membuat controller ya. Buatnya di mana controller? Jangan tanya lagi Pak, bikin controller di mana? Ya, padahal ini kan melanjutkan ke problem. Bikin controller itu ada di controller. Ini di sini nanti kalian new file, lalu nanti di sini akan terbentuk home.php. Home.php awalnya kosong ya. Nanti kalian boleh silahkan. Kalau menurut saya sebaiknya kalian mengetik ya, mengetik. Tetapi kalau misalkan kalian malas ngetik ya silahkan mengcopy paste ya. Tetapi ada biasanya kalau di copy paste ada beberapa huruf yang tidak tampil atau mungkin berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi misalkan kalian copy paste nih semuanya. Ya, nanti bisa dilihat di video yang saya ya, nanti ya saya share. Begitu di copy paste ini kadang menjadi berantakan. Nah, maka perlu dirapihkan satu persatu ya. Tulisannya kadang ada tanda yang tidak keluar menjadi error. Kadang tanda yang ini strip ini kadang tidak muncul begitu di copy paste ya. Nah, perlu kalian lakukan pengeditan ya. Jadi tidak langsung copy paste itu jadi ya. Kadang-kadang yang bikin modul juga menguji, dosen juga bisa diuji ya, dan juga mahasiswa. Kadang dikurangi sedikit teksnya sehingga menjadi error. Ya, jadi itu perlu dikoreksi. Nah, seperti ini misalkan yang di session script. Nah, di sini kan gabungannya di sebelah sini ya. Ini kadang nggak ke copy ini ya. Gitu. Jadi caranya kalau misalkan copy paste itu ya terus tetap dirapihkan. Cara merapihkannya ya tetap melihat yang ada di sini gitu. Ya. Jadi itu yang kebanyakan bingung ya. Hanya copy paste saja tidak dirapihkan. Jadi dirapihkan. Nah, nanti bikin yang namanya function index ya. Lalu kalian nanti juga disuruh ya, ini saya sekilas aja ya karena detailnya nanti di video yang sudah saya buat. Lalu nanti ditambah dengan membuat sebuah view header ya. View header. Nah, header.php di folder application view templates user ya. Berarti ada di application view template user. Nah, nanti di dalam sini sudah ada dua folder footer dan header. Nah, nanti kalian edit ya. Jadi dihapus aja dulu nggak apa-apa, nanti diganti dengan file yang di sini. Ya. Itu. Tetapi di sini ada beberapa kesalahan penulisan ya. Seperti misalkan nanti di sini di data tables ini juga ini nggak keluar ya. Nanti perlu disesuaikan. Kalian bisa lihat di video saya ya nanti. Ya, jadi di dalam modul ini juga kadang ada kesalahan pada saat membuatnya ya. Nah, itu yang perlu kita koreksi bersama. Nah, di sini juga ada, nah sampai sini ini ada ya, ini jangan sampai lupa ya bagian bawah ini kadang hanya di copy paste sampai bagian sini. Ya. Nah, itu membuat header. Jadi header yang ada nanti diganti ya. Dihapus aja dulu lalu diganti lagi nggak apa-apa ya. Karena bawaannya ini headernya beda ya. Lalu footer
footernya juga nanti dibuat sesuai yang di modul. Nah, footernya ini juga nanti harus dicek ya. Ada juga yang salah di sini ya, seperti yang tadi di jQuery ising ini, lokasinya ada salahnya. Kadang tidak salah ya, tidak salah lokasinya di sini. Cuman begitu kalian copy paste, tulisan-tulisan ini kadang tidak terbawa semua. Seperti strip, titik, itu menjadikan nanti error. Makanya begitu copy paste harus dicek. Itu. Setelah membuat dua file view itu, lalu kalian bikin satu file view lagi di dalam folder buku. Ya, jadi di view, ya ini kan view, lalu ada folder buku nih. Ini udah ada folder bukunya. Lalu kalian bikin di sini new file, daftar buku. Ya ini saya sudah buat. Ya. Nah, di sini kalian tinggal menyesuaikan aja yang ada di modul. Sama, di sini banyak juga errornya. Kalian harus perhatikan kalau kalian copy paste. Ya, apalagi kalau ngetik. Ya, kalau ngetik juga harus teliti. Gitu. Seperti halnya ini. Ini kan sebenarnya sambung ya, menyambung ke sini. Ya, menyambung. Jadi ini harusnya menyambung ya. Jadi script yang belum ditutup itu satu baris. Ya, perhatikan script yang belum ditutup itu satu baris. Seperti ini satu baris nih. Kalau dipenggal kayak gini, ini nanti error. Gitu. Ya. Jadi begitu kalian copy paste hasil seperti ini, nanti ini ditarik ke atas, digabung ke sini. Ya. Terus penulisan seperti ya di sini juga nanti button outline ya, script primary ini gabung ya ke atas ini. Tuh, nanti nggak keluar itu kalau nggak di ke atas ini. Lalu mengatur controller default. Controller default-nya nanti dibuka pada folder root ya. Ada di folder config, root. Nah, nanti di setting di sini jadi home. Awalnya di sini autentifikasi ya. Nanti di setting jadi home. Itu. Nah, hasilnya nanti seperti ini, kurang lebihnya ya. Kalau saya coba di browser, kalian ketik localhost pustaka booking. Nah, hasilnya kurang lebihnya seperti inilah ya. Ini sebenarnya masih ada yang kurang nih, harusnya ini nggak melebar ke ini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi menampilkan daftar buku yang ada di database ya. Jadi yang ada di database tadi ya, di database buku. Jadi di database-nya juga harus diisi ya. Isinya kalian boleh ngarang aja nggak apa-apa. Ya, terus di sini ada gambar ya. Gambar image bla 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 .jpg. Gambarnya ada di mana sih, Pak? Kalian bisa cari di sini. Di aset ya, di aset image upload. Nah, di sini nih. Jadi kalau kalian misalkan di file yang kalian download itu tidak ada gambarnya, kalian bisa tambahin gambar sendiri ya. Jadi nanti yang di database ini disamain ya, nama filenya di sini dengan di folder upload. Nanti supaya dia tampil di daftar buku ini, dia tampil. Kalau nggak sama ya nanti dia seperti ini, kosong ya, ngeblank. Karena ini bisa jadi namanya salah, bisa jadi gambarnya tidak ada. Ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat halaman detail buku. Ya. Halaman detail buku itu nanti akan muncul ketika diklik halaman detail. Nih, detail. Ketika diklik nanti dia akan muncul halaman detail. Ya, seperti ini contohnya. Nah, dimulai dari menambahkan sebuah function baru dengan nama detail buku pada controller home. Jadi controller home yang dibuat pada saat kalian pertama kali bikin hanya public function index. Nanti ditambah public function detail buku. Ya, perhatikan ini ada tutup kurung yang miliknya kelas ya. Jangan sampai public functionnya di luar sini ya.
Jadi satu kelas memiliki banyak metode atau function. Ya. Nah, di sini menggunakan helper namanya URI ya, URL ya, untuk mengambil segmen di bagian URL-nya. Segmen ketiga ya, nanti saya jelasin. Ya. Nah, di sini tidak perlu lagi bikin template header lagi ya, karena tadi sudah bikin, jadi satu saja untuk semuanya. Lalu footer juga tidak bikin, yang dibikin hanya detail buku. Ya. Setelah bikin function, nah di sini dilanjutkan buka kembali model user.php yang pernah dibuat, kemudian edit pada bagian fungsi join kategori buku dengan script berikutnya. Jadi kalian buka di folder model, lalu model buku ya, model user ya, model user. Sepertinya ini salah ya, harusnya ini model buku ya, bukan model user ya. Jadi jangan bingung ya, model buku ya. Model buku, nanti di sini ada namanya public function join kategori buku. Ini udah ada. Cuman di sini ada yang dihapus nih. Di atas sini tuh masih ada program, masih ada script yang kalian harus hapus. Ya, jadi intinya disesuaikan dengan yang di sini. Ya. Jadi sudah ada, cuma nanti harus diedit di sini. Ada satu baris doang yang dihapus. Gitu ya. Ya, jadi intinya ini model buku ya, bukan model user. Model buku, cari join kategori buku. Nanti disamain isinya dengan ini. Setelah itu bikin view detail buku. Nah, sama di tadi ya, application view buku, tinggal bikin detail buku. Ya. Berarti masuk lagi ke view buku. Nah, bikin new file lagi di sini, detail buku. Ya, ini saya sudah buat. Nah, seperti ini ya. Nanti dirapihkan, dan di sini hati-hati juga untuk kalau copy paste pasti banyak yang error ya. Nah, tadi di controller home ya, di controller home itu kan tadi ada URI segmen ya. Nah, di sini segmen itu maksudnya di sini adalah seperti ini. Kalian bisa lihat di sini di URL-nya ya, di URL-nya itu pustaka booking /home /detail buku /5 ya. 5 itu ID buku ya. Sesuai yang di view daftar buku. Nah, di sini di view daftar buku kan ada tombol detail. Tombol detail itu mengarah ke controller home, detail buku, lalu ID bukunya di sini ya. Jadi yang 5 itu ID buku. Ya. Karena ID buku itu untuk nanti mengecek di database berdasarkan ID bukunya. Nah, tadi yang diambil adalah segmen ketiga. Nah, segmen ketiga itu urutannya berarti base URL /home itu berarti segmen 1, /detail buku itu segmen 2, /buku ID ini berarti segmen 3. Ya, ingat-ingat ya. Kalau base URL itu tidak masuk segmen karena itu base URL. Base URL-nya kan di sini localhost /pustaka booking ya. Berarti sampai sini localhost /pustaka booking itu base URL. Lalu home itu segmen 1, detail buku segmen 2, 5 itu segmen 3. Makanya pada saat di home di function detail buku ya, itu diambil segmen ketiga ya, segmen ketiga. Ya, segmen ketiga itu adalah ID ya.
Ini caranya banyak ya sebenarnya. Bisa kita menggunakan segmen seperti ini, bisa juga kita menggunakan parameter. Ya, jadi kalau misalkan membuat parameter ya berarti di sini ya, tetapi di dalam modul ini menggunakan segmen. Ya, ya jadi itu penggunaan segmennya. Kenapa di sini segmen 3 itu tadi urutannya dari home, detail buku, lalu slash ID-nya. Oke. Ya, nanti hasilnya kurang lebihnya seperti ini detailnya ya. Tadi saya coba, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan ini, tentu kesabaran ya. Kesabaran dan keuletan kalian ya. Karena saya yakin tidak semuanya suka dengan pemrograman. Ya. Kalau kalian nanti lihat video saya, itu durasinya sekitar 1,5 jam. Itu dari awal saya download sampai dengan selesai sambil saya menjelaskan. Jadi sebenarnya ketika kalian mau belajar, ya seperti saya tadi mengerjakan 1,5 jam ya, itu bisa selesai. Itu 1,5 jam itu tidak mulus ya, tidak lancar gitu. Dengan error, dengan cara yang biasa mahasiswa lakukan itu copy paste. Ya, jadi saya mengikuti copy paste, tapi kan tidak begitu copy paste langsung jadi ya, harus diedit, harus dimodifikasi. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi 1,5 jam itu selesai dengan itu sudah ada error-errornya, ya, sama troubleshooting yang saya lakukan. Nanti kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk Zoom kali ini saya hanya pengantar dan menegaskan ya, semuanya untuk bisa praktek sampai dengan pertemuan 2 minimal, dan di modul ini sudah dijelaskan tugasnya. Tugas di pertemuan ini adalah mengerjakan di pertemuan 3. Ya. Tapi bagaimana kita mengerjakan pertemuan 3 kalau pertemuan 2-nya belum dikerjakan? Maka pertemuan 2 harus dikerjakan dulu sampai selesai, baru bisa melanjutkan dengan pertemuan 3. Di pertemuan 3 nanti kalian harus membuat login dan pendaftaran anggota. Jadi melanjutkan lagi. Ya. Nih, nanti tinggal ikuti saja. Sama, nanti juga saya akan buatkan video untuk membantu kalian dalam pengerjaan ini. Karena saya yakin modul ini tidak semuanya benar. Ada yang pasti salah ketik, salah tanda ya, tag-nya ada salah pasti. Jadi nanti saya buatkan video juga untuk membantu kalian, apalagi yang tidak ikut Zoom. Ya, yang tahu-tahu nanti ikutnya pada saat UAS saja atau presentasi. Ya, jadi itu untuk hari ini diselesaikan dulu untuk pertemuan 2-nya dan dilanjutkan dengan pertemuan 3 boleh besok atau lusa ya, sampai dengan pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pertemuan 2 ini harus dikerjakan sampai selesai. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan atau tidak bisa mengikuti pertemuan selanjutnya kalau materinya belum selesai. Materi sebelumnya ya. Tuh. Ya, jadi hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Ya, ada daftar buku ya, kurang lebihnya seperti inilah. Nanti nggak jauh beda ya. Ya, mungkin kalau layarnya besar ya agak mengecil ya. Jadi hanya baru bisa diklik yang detail ya. Detailnya seperti ini. Nah, jadi kalau detailnya diklik dia sesuai dengan ID-nya. ID-nya di sini berubah ya. Itu ya mungkin pengantar dari saya. Silahkan dilanjutkan. Ini nanti saya share videonya. Ya, sebentar. Saya kopikan linknya. Saya baru edit tadi.
Ya, videonya sudah saya share ya, linknya di YouTube, di WhatsApp ya. Silahkan kalian bisa lihat ya dan diikuti ya. Jadi usahakan kalian sambil menonton sambil mempraktekkan. Jadi videonya selesai, kalian pun selesai gitu ya. Jadi tidak nonton dulu baru ngerjain. Nanti pada saat ngerjain bingung, nonton lagi. Ya terserah kalian sih, itu hak kalian sih. Mau bagaimanapun caranya, yang penting selesai. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Ya, silahkan dilanjutkan dengan menonton video saya ya sambil mempraktekkan. Jadi untuk Zoom-nya kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Ya. Tapi tadi pesan-pesan saya sudah saya sampaikan, sudah saya tegaskan kembali tentang apa yang nanti kalian praktekkan. Jadi video ini pun nanti akan saya upload di YouTube ya supaya apa yang saya sampaikan ini kalian bisa kembali melihat. Itu ya. Cukup ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau sudah cukup, ya nanti mungkin pertanyaan bisa di grup WhatsApp ya. Silakan, saya standby ya di sini untuk memantau kalian. Jadi silakan kalau misalnya error langsung share aja di grup WhatsApp. Baik, itu saja mungkin. Nanya Pak, kalau untuk tugasnya dikirim ke mana? Apa cuma dikerjakan doang? Apanya? Kalau untuk tugasnya Pak, ini kan kita mengerjakan ini nanti dikirimnya kemana? Apa cukup mengerjakan saja? Ya, sementara dikerjakan aja. Mungkin nanti di pertemuan 3 saya akan minta kalian untuk push ke GitHub ya. Oke Pak. Ya, tapi untuk pertemuan 2 ini dikerjakan dulu aja ya. Nanti mungkin di pertemuan 3 atau 4 ya, jadi sekalian. Siap, Pak. Baik, ada lagi? Langkah, Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Silakan dilanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.